don't obey my order, you will be targeted. Out. Meski ada kemungkinan perundingan babak kedua Iran Amerika Serikat bakal digelar dalam waktu dekat, situasi Timur Tengah masih tegang. Amerika Serikat melanjutkan blokade laut terhadap pelabuhan dan pesisir Iran dan mengenakan sanksi ekonomi baru, sementara Iran mengancam melumpuhkan jalur lalu lintas di sekitar Jazirah Arab termasuk Laut Merah. Di tengah ketidakpastian perang di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pembantunya melakukan diplomasi zigzag ke sejumlah negara. Presiden Prabowo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia, salah satunya untuk diplomasi minyak dan membahas krisis Hormuz. Langsung estafet ke Paris menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas pengadaan alutsista, industri pertahanan hingga energi. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Bersama dengan kunjungan Prabowo ke Rusia dan Prancis, dua menteri juga diutus ke Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menemui Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Virginia. Kedua Menteri Pertahanan mengumumkan kemitraan kerjasama pertahanan utama Indonesia-Amerika Serikat untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkeliling ke sejumlah investor raksasa di New York dan Washington DC, meyakinkan fundamental makroekonomi dan strategi fiskal Indonesia sudah on the track. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Selain di tengah perang Iran-Amerika Serikat, kunjungan Presiden Prabowo dan para pembantunya terjadi bersamaan dengan munculnya kabar permintaan izin overflight atau akses terbang menyeluruh dari Amerika Serikat untuk melintas di wilayah kedaulatan RI. Kementerian Pertahanan membenarkan permintaan izin overflight dari Amerika Serikat, tetapi menyebut masih dalam pembahasan dan tidak otomatis berlaku. Terkait letter of intent, overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat, serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur menyebut, Presiden Prabowo melakukan strategic hedging, sekaligus diversifikasi sumber daya energi untuk keluar dari impitan tekanan dan dampak perang Iran-Amerika Serikat. Dan hedging ini memang dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik, yaitu dengan titik minimal kita tidak bermusuhan dengan siapapun. Kita tahu bahwa saat ini salah satu bentuk ketahanan energi kita adalah karena kita melakukan diversifikasi sumber, Mbak, yang tidak hanya berasal dari Timur Tengah saja. Januari lalu, Presiden Prabowo menandatangani keanggotaan RI di Board of Peace pimpinan Presiden Donald Trump untuk mengawal stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Sekitar 8.000 anggota TNI direncanakan dikirim ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force ISF di luar mandat PBB. Status keanggotaan RI di BOP menjadi sorotan luas di dalam negeri seiring pecahnya perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelending ke hadapan Anda. Perang di Timur Tengah masih menyala meski baranya sedikit mereda. Blokade laut Amerika Serikat membalas blokade Iran atas Selat Hormuz tetap mengundang was-was eskalasi bisa pecah kembali. Ada pula peluang perundingan damai, kemungkinan negosiasi Amerika Serikat-Iran babak kedua bakal digelar dalam waktu dekat. Di tengah ketidakpastian perang, Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi zigzag, menemui langsung Presiden Vladimir Putin dan Presiden Emmanuel Macron, dan pada saat yang sama mengutus dua pembantu utamanya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ke Pentagon dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menemui investor raksasa di negerinya Presiden Donald Trump.
Ada apa di balik diplomasi zigzag Presiden Prabowo Subianto? Apakah ini wujud politik bebas aktif demi menjaga ketahanan energi Indonesia? Apakah ini sekaligus cara keluar dari perangkap geopolitik Timur Tengah yang makin pelik usai Republik Indonesia gabung Board of Peace? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masister Tarigan. Tema kita malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat malam. Khairul Fahmi, tenaga ahli KSP. Selamat malam, Pak Fahmi. Selamat malam. Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College. Selamat malam, Pak Agung. Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat malam, Pak Marsudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imron Kotan, Dubes RI untuk China 2010-2013. Selamat malam, Imron. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam, Pak Jayadi. Malam. Dan melalui Zoom saya menyapa Samsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Selamat malam, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja satu-satunya perempuan narasumber saya malam ini ada Fauzi Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Halo, selamat malam, Pak Cempaka. Saya langsung ke Anda kalau begitu. Mengapa Pak Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi zigzag? Kenapa harus zigzag? Apakah ini merupakan strategi hedging yang efektif? Saya lihat memang tentu strategi hedging sangat penting dalam kondisi yang sangat uncertain dan tidak pasti saat ini. Dan tentu saja ketidakpastian ini tidak hanya melingkupi Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Dan kita lihat bagaimana tidak hanya tadi disampaikan Prancis, juga Amerika Serikat, tapi juga bahkan hari ini disampaikan terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan di Jepang misalnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana sangat luasnya diplomasi Indonesia dan memang itu yang dibutuhkan saat ini begitu ya. Dan dalam kita lihat sebagai seorang atau sebuah negara yang middle power, memang bagaimana pentingnya untuk bisa mendekatkan diri pada beberapa kekuatan, tidak hanya kekuatan great power saja, tapi juga kekuatan-kekuatan lain yang bisa meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Jadi ini merupakan strategi yang mungkin paling efektif yang bisa diambil oleh Indonesia, terutama ketika kita dilihat semakin dekat sama Amerika. Tidak hanya sama Amerika ya, kita lihat hari yang sama itu kita lihat memang kalau kita lihat dari kekuatan nasional Mbak ada 4, diplomasi, information, militer dan ekonomi. Kita lihat semua papan catur itu kita lakukan dari diplomasi, kita militeri pun dilakukan oleh Menhan, Pak Syafri, dan juga di ekonomi ada Menteri Keuangan. Dan kita lihat bagaimana ini semua dilakukan untuk tentu saja untuk mengamankan dalam konteks diversifikasi maupun bagaimana sumber kemampuan ini dapat meningkatkan ketahanan energi maupun ekonomi di dalam negeri. Oke, saya ke Pak Imron. Pak Imron, kita lihat Presiden Prabowo Subianto selama 11 bulan belakangan bertemu dengan Macron sebanyak 4 kali. Isu yang dibahas beragam, mulai dari alutsista, industri pertahanan, bahkan sampai energi. Apa sebenarnya tujuan dari Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Macron sebegitu intens, sebegitu sering dalam 11 bulan? Ya, saya mungkin memulai dengan pernyataan bahwa Indonesia itu kan memerlukan alutsista yang cukup canggih di dalam menghadapi dinamika, tidak hanya dinamika global, tapi juga dinamika di kawasan kita. Nah, salah satu sumber dari alutsista kita itu adalah Perancis. Saya tidak melihat ada tujuan utama lain selain daripada alutsista, karena kita kan berencana akan, bahkan mungkin kontrak sudah ditandatangani untuk membeli pesawat tempur dari Perancis. Selain kebutuhan membeli alutsista tadi dilakukan di tengah perang ini, apa sebenarnya? Apakah ini merupakan Anda sependapat merupakan strategi hedging yang disebutkan oleh Mbak Cempaka tadi? Ya, sebenarnya rencana ini sudah terjadi sebelum gejolak terjadi di Timur Tengah ya. Kita harus hati-hati juga menggunakan kata hedging ya. Karena kalau hedging itu berarti kan kita memihak kepada sesuatu, kepada sesuatu kekuatan. Nah, ini juga bisa ditafsirkan dengan dalam tanda petik keliru oleh pihak yang tidak kita hedging. Ya, misalnya kalau kita terlalu dekat dalam tanda petik ya, saya tidak terlalu tahu seberapa dekat kita dengan Amerika Serikat sekarang.
itu akan diartikan lain oleh China. Nah, sebagai duta besar, mantan duta besar, saya tahu. Karena apa? Karena Amerika Serikat itu secara bipartisan sudah menetapkan China itu sebagai strategic competitor, bukan strategic partnership, strategic competitor. Dan itu bipartisan dalam pengertian didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Republik, siapapun yang berkuasa. Nah, apabila itu terjadi, kalau kita dilihat terlalu dekat dengan Amerika Serikat, juga kita akan dilihat oleh China dengan pandangan yang ragu-ragu. Dan jangan lupa, China itu adalah investor ketiga terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Singapura, yang kedua adalah Hong Kong. Tapi tahu nggak Ilona, siapa yang di belakang investor dari Singapura dan Hong Kong? Ya orang Indonesia juga. Gitu. Karena apa? Karena mereka lebih merasa yakin apabila mereka meletakkan fund-nya, resources-nya ke Indonesia dengan jaminan PMA, penanaman modal asing, dibandingkan dengan PMDN, karena perubahan daripada peraturan perundangan yang selalu terjadi dengan cepat. Apalagi kita lihat Macron dan Trump ini kan mereka berseberangan. Apakah memang di perang Iran ini kan mereka sangat berseberangan, lalu kemudian apakah langkah Presiden Prabowo Subianto itu dia tadi supaya tidak terlihat terlalu berat ke kanan atau berat ke kiri, sehingga dia ya ke kanan kiri gitu? Ya, kembali lagi kan keluasan daripada politik luar negeri Indonesia. Ya, saya 40 tahun lebih nih bicara mengenai polygri ya, sebagai pelaku. Keluasan dari kita itu adalah kita bisa dengan fleksibel, sesuai dengan, nah ini lupa, banyak orang yang lupa ini. Ini adalah doktrin yang harus kita pegang. Doktrin apa yang dinamakan Hatta Doktrin. Bagaimana kita, kapal Indonesia ini, bisa melalui dua karang yang berseberangan gitu. Nah, oleh karena itu kita Indonesia cannot be seen hedging too much to karang yang satu gitu. Itu strategi yang dari dulu Presiden nah, dulu ini juga saya pernah ingin kita lakukan ingatkan ya. kembali kepada junior saya yang sedang bertugas di Kementerian Luar Negeri agar kita tetap berpegang kepada doktrin Hatta, yaitu mendayung di antara dua karang. Oke, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, selain dengan Macron, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Putin. Pembahasannya juga cukup banyak ya, ada seputar BRICS tentu saja, kemudian juga soal energi, minyak yang kita butuhkan gitu. Plus juga diajak sama Putin untuk kerjasama militer. Sebenarnya memungkinkan tidak sih bahwa Indonesia nantinya akan bekerjasama secara militer? Kita punya masa lalu di mana akhirnya rencana kita membeli pesawat Su-35 itu nggak jadi. Gara-gara ya alasan dari Amerika Serikat. Ya, saya kira setiap kerjasama kan tentu akan dipertimbangkan ya. Ajakan kerjasama ini tentu kita akan sambut baik gitu kan ya, sebagai sesuatu yang positif kan gitu. Tapi pada dasarnya setiap kerjasama juga tentu akan selalu melalui kajian, pertimbangan. Ya. Jadi bukan setiap proposal yang masuk kemudian selalu berujung persetujuan gitu ya, tidak. Tapi semua melalui kajian dan pertimbangan. Tentu persoalan di masa lalu ya ada ancaman, bayang-bayang sanksi berbagai macam gitu ya. Itu tentu akan menjadi salah satu pertimbangan. Tapi di antara berbagai macam sanksi itu tentu ada celah-celah juga yang bisa kita gunakan untuk menindaklanjuti kerjasama. Tapi pertemuan Presiden dengan Putin, apakah langkah yang sama seperti dilakukan tadi disampaikan bahwa ya kita harus tidak berat sebelah, harus mendekat ke kanan dan juga ke kiri. Itu dilakukan oleh Presiden saat ini di tengah perang Iran? Oh iya. Ya. Jadi Presiden kan menjalankan ya secara nyata ya apa yang disebut sebagai tadi disampaikan Pak Imran Kotan ya, berlayar di antara karang-karang ini, bukan sekedar dua karang sekarang, di antara karang-karang gitu kan. Dan kemudian ini yang kalau kemudian bisa disebut sebagai multifaktor diplomasi gitu kan, sehingga kita melakukan komunikasi ya strategis dan tentunya berbasis kepentingan nasional kita ya, untuk bisa tetap mengambil peran ya dalam situasi yang seperti sekarang ini. Dan tentu kalau kita catat pertemuan-pertemuan kita sangat intens dengan Rusia,
Tidak hanya dengan Amerika. Jadi kalau dikatakan berat sebelah juga tidak. Kita dengan Rusia sangat intens, kemudian dengan Prancis tadi ada beberapa kali pertemuan dalam hampir 1 tahun kan gitu. Sehingga saya kira dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar di dunia kita Oke, baik, saya ke Pak Agung. Pak Agung, untuk mengimbangi Putin begitu, mengapa kira-kira kita melihat bahwa ini waktunya bersamaan ketika Menhan, 2 pembantu ya, Menhan ke Pentagon, kemudian Menteri Keuangan kita, Purbaya Widisadewa, juga bertemu dengan investor raksasa Amerika Serikat. Apakah ini juga upaya mengimbangkan posisi Indonesia di mata Amerika Serikat, baik Rusia, kemudian sejumlah negara lainnya? Saya melihat menyeimbangkan sesuatu dengan cara tidak seimbang. Dengan cara tidak seimbang, maksudnya gimana tuh Pak? Karena saya dapat dari beliau tadi bahwa sebetulnya bebas aktif itu adalah independen dan aktif. Terjemahannya bukan free and active tapi independen dan aktif. Dulu dilahirkan pada zaman masih perang dingin. Ada 2 kekuatan besar, Uni Soviet dan Amerika. Tetapi sejak tahun 91 itu yang kira-kira hampir 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, itu tidak ada lagi satu karang yang lain, hanya ada satu karang, yaitu Amerika Serikat. Dan kebanyakan mungkin diplomat-diplomat muda kita dibesarkan dalam iklim bukan di antara 2 karang, tapi satu karang. Satu karang kan cuma Amerika Serikat saja. Jadi apa yang terjadi adalah semua iklim di dunia ini sepertinya mengagung-agungkan liberalisme yang mana itu cara terbaik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Caranya dengan ikut satu kubu atau referensi yang digunakan dalam menentukan sesuatu berdasarkan satu kubu saja. Namun kan sudah berubah. Sekarang sudah ada multipolar ya, sudah ada 3 kekuatan yang tentu cara pikir seperti itu harus dihapus, dari kurikulum kita juga harus dihapus. Harusnya kita berpikir lebih realis bahwa kepentingan negara, national interest itu adalah yang utama. Tidak harus bergantung pada satu pendapat dari satu negara yang dianggap sebagai kebenaran karena dia yang paling berkuasa. Sekarang sudah ada beberapa polar. Kalau tadi dibilang bahwa kita sudah terbiasa, saya lulusan dari salah satu sisi ya, karena kita bertahun-tahun dan itu bagus saja. Cuman masalahnya sekarang sisinya sudah berbeda. Dan di dunia dikenal namanya adalah balance of power. Biasanya dianggap balance power itulah power militer. Tapi tidak. Balance of power apa? Diplomasi, balance of power informasional, dan balance power di bidang ekonomi. Jadi kalau kita berangkat ke sana bicara soal Amerika, membuat persetujuan dengan Amerika bidang ekonomi, membuat persetujuan di bidang pertahanan, maka di tempat yang lain ya sebaiknya persetujuan yang sama. Masalahnya persetujuan bidang ekonomi menegaskan kita harus ikut pada suatu kubu bila kubu itu memberi sanksi pada negara lain. Apakah bisa jalan kerjasama kita dengan bidang yang lain kalau ekonominya dinyatakan disanksi negara besar? Dan sekarang dunia sudah berubah. Kita harus berubah bahwa salah satu kubu yang paling kuat selama ini itu sudah tidak seperti itu lagi. Banyak negara yang mengingkari, buat perjanjian dibatalkan. Saya tidak izinkan kamu lewat di atas pesawat kita. Ditahan pesawatnya, diperiksa, dilarang lewat. Negara lain sudah berani berbuat itu. Karena apa? Karena dunia sudah tidak unipolar lagi. Indonesia harus berani bertindak untuk seperti negara-negara itu. Tapi cara Presiden Prabowo berkunjung ke Prancis, berkunjung ke Rusia, Anda tidak melihat upaya Presiden tengah menyimbangkan posisi di tengah perang Iran? Ya upayanya kelihatan bagus, tapi kan upayanya adalah lebih kepada mendapatkan subjek atau mendapatkan bantuan atau mendapatkan membeli bahan bakar atau energi ya. Masalahnya negara tersebut sedang mendapat sanksi dari negara lain. Yang kalau kita membeli dari negara Rusia ini, maka kita akan terkena sanksi. Ya. Apakah itu suatu bentuk yang keseimbang? Ya kita harus batalkan dulu perjanjian itu, baru kita bisa menjalin hubungan negara lain. Karena pasti nggak jalan ini, mau apapun itu. Kalau itu disanksi negara lain, khususnya pembelian bahan bakar itu. Karena gini Pak, jadi bebas aktif itu kadang-kadang membuat kita menjadi tidak ngambil sikap. Jadi hanya cara bilang bebas aktif untuk menunjukkan bahwa kita tidak mampu menunjukkan kita punya kepentingan nasional. Hanya kedok kita untuk memberi kata-kata, udah kita bebas aktif,
tidak memberikan pendapat, tidak berpihak, tetapi kita cenderung dengan gestur kita berpihak pada satu sisi. Oke, Ingat, baik. dunia sekarang tidak dunia yang unipolar. Sekarang dunia yang sudah multipolar, kita harus berani ngambil sikap, dan bebas aktif itu harus kuat, bukan bebas aktif untuk tidak mengambil sikap. Nanti saya lanjut lagi ke Pak Agung. Dan saudara, yang terbaru kita melihat bagaimana Abbas Araghchi mengatakan bahwa Hormuz sudah bisa dilewati untuk semua kapal. Benarkah demikian? Kita bahas lebih lengkap, tetap bersama kami di Bola Liar.